kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan peta perjalanan Rasul Paulus yang pertama, kedua, dan ketiga. Sebelumnya itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Feby Brianti dengan ngirim 20 20 24 02 62. Saya Helsa Riamtullah dengan ngirim 20 20 24 03 59. Saya Mikael Randa Karaeng dengan ngirim 20 20 24 03 13. Baik, di sini saya akan menjelaskan perjalanan Rasul Paulus yang pertama, di mana Rasul Paulus yang sebelumnya dikenal dengan nama Saulus dari Tarsus adalah sebuah tokoh penting dalam sejarah kekristenan. Ia dikenal sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi dan penulis banyak surat dalam Perjanjian Baru. Paulus dididik di Yerusalem di bawah pengajaran Gamaliel, seorang guru terkenal dari aliran Farisi. Ia sangat terlatih dalam hukum Taurat dan memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi Yahudi. Paulus memiliki kewarganegaraan Romawi yang memberikan banyak hak istimewa dalam dunia Romawi pada zamannya. Status ini memungkinkannya melakukan perjalanan misi ke berbagai tempat tanpa banyak hambatan hukum. Awalnya, Paulus adalah penganiaya jemaat Kristen. Ia menyetujui kematian Stefanus dan mengajar pengikut Yesus hingga keluar Yerusalem. Paulus mengalami pertobatan radikal saat dalam perjalanan ke Damsyik, ketika Yesus menampakkan diri kepadanya dalam cahaya dari langit. Setelah itu, ia dibaptis dan mulai mengabarkan Injil yang dulu ditentangnya, dan Paulus melakukan perjalanan misi ke berbagai wilayah di Kekaisaran Romawi. Dan akhirnya ke Roma, ia mendirikan banyak jemaat dan menulis surat kepada jemaat-jemaat itu yang sekarang menjadi bagian dari Perjanjian Baru. Perjalanan Rasul Paulus yang pertama, Rasul Paulus pergi ke Antiokhia. Inilah awal mula pengikut Kristus disebut Kristen, dan dari sini juga perjalanannya yang besar dimulai. Pada saat itulah Paulus bersama Barnabas diutus dalam perjalanan misi yang pertama sekitar tahun 46 Masehi. Dari Antiokhia mereka pergi ke Pulau Siprus, mengunjungi Salamis, kemudian ke Pafos, kemudian mereka menyeberang ke daerah Asia Kecil ke tempat-tempat seperti Perga, kemudian ke Antiokhia, di Pisidia. Di sini mulai juga Paulus diusir, kemudian dia ke Ikonium. Di sini juga sama seperti di Antiokhia, dia dilempari dengan batu, kemudian dia ke Listra. Salah satu peristiwa luar biasa terjadi di Listra ketika Paulus menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir. Karena mujizat itu, orang-orang mengira bahwa Paulus dan Barnabas itu adalah dewa-dewa Yunani. Paulus disebut Hermes dan Barnabas disebut Zeus. Tapi mereka segera menolak penyembahan itu dan menegaskan bahwa mereka hanyalah manusia biasa yang memberitakan Injil. Namun seperti biasanya tidak semua orang menerima mereka, karena Paulus pernah dilempari batu sampai dikira sudah mati. Tetapi ia tetap bangkit dan melanjutkan pelayanannya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke Derbe. Setelah di Derbe, mereka kembali ke Listra, Ikonium, dan sampai ke Antiokhia. Walaupun awalnya mereka ditolak di sini, kemudian dia pergi ke Perga. Ke Perga dan ke Atalia. Dan akhirnya kembali berlayar ke Antiokhia, tempat mereka memulai dan menceritakan semua yang telah Allah kerjakan melalui mereka. Dan itulah perjalanan yang pertama. Perjalanan yang pertama itu kurang lebih menempuh jarak 2.200 km.
Kemudian perjalanan Paulus yang kedua, beberapa tahun kemudian sekitar tahun 49 Masehi, Paulus memulai perjalanan misi keduanya. Kali ini ia tidak lagi bersama Barnabas karena ada perbedaan pendapat tentang Yohanes Markus. Barnabas memilih membawa Markus, sedangkan Paulus memilih Silas sebagai rekan pelayanannya. Mereka pun berangkat menjelajahi Syria, kemudian ke Kilkia, tepatnya di Tarsus, kemudian ke Derbe, kemudian ke Listra. Di Listra ini Timotius, seorang anak muda yang setia, bergabung dengan mereka. Kemudian mereka pergi ke Troas. Menariknya di Troas, Paulus mendapat penglihatan tentang orang-orang dari Makedonia yang memanggil untuk menolong mereka. Maka mereka pun berlayar menyeberangi laut Samotrake, kemudian ke Neapolis, dan tiba di Filipi. Kota pertama mereka di Makedonia. Di sana mereka bertemu dengan Lydia, seorang perempuan penjual kain ungu yang menjadi percaya dan dibaptis bersama seisi rumahnya. Namun lagi-lagi masalah muncul karena mereka mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan dan majikannya marah dan menjebloskan Paulus dan Silas ke penjara. Tapi Tuhan menyertai mereka dan tengah malam mereka menyanyi dan berdoa. Dan tiba-tiba terjadi gempa bumi yang membuka semua pintu penjara. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 27. Penjaga penjara pun akhirnya bertobat dan dibaptis karena bersama keluarganya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Korintus. Di Korintus inilah Paulus tinggal cukup lama, sekitar 1,5 tahun. Di sana ia menulis 2 surat penting, yaitu 1 dan 2 Tesalonika. Dari Korintus mereka ke Kenkrea dan akhirnya mereka menyeberang dan sampai ke Efesus. Nah, dari Efesus ini mereka turun berlayar lagi sampai ke Kaisarea. Dari Kaisarea ke Yerusalem, ke Damsyik, dan akhirnya kembali lagi ke Antioch, dan kemudian kembali lagi ke Antioquia. Itulah perjalanan yang kedua. Perjalanan kedua itu kurang lebih menempuh jarak 4.500 km. Perjalanannya yang ketiga di mana dimulai sekitar tahun 53 Masehi. Kali ini fokus Paulus adalah untuk menguatkan jemaat-jemaat yang telah didirikan. Setelah beberapa hari lamanya dia tinggal di Antioquia dan ia kembali pergi dengan menjelajahi seluruh wilayah Galatia dan Frigia. Kemudian dia ke Efesus. Jadi dia tidak lewat ke atas lagi, tetap langsung ke Efesus lagi, dan dia di Efesus menetap cukup lama, sekitar 3 tahun. Nah, di Efesus ini banyak mujizat terjadi, penyembuhan dan pengusiran roh jahat melalui benda dari tubuh Paulus. Di Efesus juga ada kekalahan dan malut 7 anak sekewa, pertobatan massal dan pembakaran buku sihir, dan dari sini Injil makin tersebar. Di sini Paulus juga sempat menulis surat yang pertama kepada jemaat di Korintus. Setelah itu ia melanjutkan ke Makedonia mengunjungi Filipi
dan kota-kota lain seperti di Makedonia juga dia menulis surat kedua kepada Korintus. Nah, surat 1 Timotius dan Titus dari Makedonia, mereka turun ke Yunani dan mereka sampai ke Athena. Dia tinggal selama 3 bulan, tapi orang-orang Yunani juga berusaha untuk membunuh, dan kemudian dia ke Korintus, dan dari Korintus ini dia kembali lagi ke Filipi. Dari Filipi dia berlayar kembali ke Troas. Nah, di Troas terjadi peristiwa di mana dia ini mengadakan suatu pertemuan sampai malam hari, dan ada seorang pemuda yang jatuh, Eutychus namanya, karena dia mengantuk dan dia jatuh dari lantai 3 dan akhirnya mati, namun kemudian dibangkitkan kembali oleh Paulus dari Troas ke Asos. Dari Troas kembali ke Asos. Kemudian dia ke Mitilene. Kemudian ia berlayar melalui Pulau Kos dan Samos, dan sampai ke Miletus. Kemudian di Miletus itu dia berpisah dengan penatua di Efesus. Kemudian ia mulai berlayar ke Kos, ke Rhodes, kemudian ke Patara, kemudian berlayar terus sampai ke Tirus. Kemudian dari Tirus dia ke Ptolemais, ke Kaisarea. Di Kaisarea ini adalah nabi yang bernama Agabus yang menubuatkan apa yang akan terjadi pada Paulus di Yerusalem. Nah, murid-murid meminta supaya dia tidak ke Yerusalem, namun Paulus tetap kembali ke Yerusalem meski sudah diberitahu bahwa bahaya mengintainya di sana. Dan benar saja, setibanya di Yerusalem, Paulus ditangkap, tapi karena ia adalah warga negara Romawi, ia memiliki hak untuk mengajukan banding langsung ke Kaisar. Maka dimulailah perjalanannya sebagai tahanan menuju Roma. Namun di Yerusalem inilah terjadi pencobaan pembunuhan dan akhirnya dibawa ke Kaisarea. Akhirnya bagi perjalanannya yang ketiga dia tidak balik ke Antioquia namun berakhir di Yerusalem. Demikian kisah perjalanan Paulus yang luar biasa. Dari seorang penganiaya jemaat, ia menjadi rasul besar bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Hidupnya adalah bukti nyata bahwa kasih karunia Allah sanggup mengubah siapapun yang membuka hati untuk percaya kepadanya. Ya, demikianlah perjalanan Paulus yang ketiga.